Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat atau pengen cerita, pengen nanya-nanya, teman-teman bisa langsung email aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa di follow Instagram aku Meliza Arnelia. Teman-teman juga bisa DM ke situ ya kalau misalnya mau kasih testimoni atau mau tanya-tanya. Oh iya teman-teman lihat nggak nih tasbih yang aku pegang? Cantik banget ya. Aku punya dua loh nih, yang satu warna ungu, yang satu warna gold hitam, bagus banget. Tara, aku kasih lihat tuh. Dan ini tuh ada tulisan nama akunya MEL, Mel tuh ya kan, cakep banget. Dan aku pakai dua ini teman-teman. Kenapa aku pakai dua? Ya karena aku pakai yang ini untuk sholawat Jibril, yang ini untuk sholawat munjiat. Insya Allah sholawat munjiatnya 500 kali, sholawat Jibrilnya 15.000 kali. Dan cara aku mensiasatinya, maksudnya trik aku per jamnya itu di sholawat Jibril aku 1000. Jadi dari start jam 6, jam 12 udah 6.000, kemudian di jam 9 tuh udah 15.000. Dan untuk sholawat munjiatnya aku per jamnya 50. Jadi setiap 1 jam sekali aku baca 50 sholawat munjiat, aku cicil. Jadi dalam waktu 10 jam udah mencapai 500 insya Allah. Molor-molor sedikit tapi insya Allah terkejar. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu gimana cara mensiasatinya ya seperti yang tadi aku bilang ya tuh. Dan ini teman-teman bisa order di mm.official1 ya Instagramnya nih, teman-teman bisa langsung ke sini. Jangan tanya aku belinya kemana, teman-teman langsung aja ke mm.official1 itu Instagramnya, langsung aja hubungi kontak WA-nya juga nih tuh. Tasbih cantik ini juga bisa custom nama loh, harganya mulai dari 60 ribuan aja, gercep ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja aku bacain ya testimoni sholawat dari Mbak siapa nih? Mbak Jumiati. Ini dari Mbak Jumiati, Masya Allah banget ya. Langsung aku bacain. Assalamualaikum Mbak Mel, aku mau cerita nih sedikit keajaiban sholawat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tepatnya hari ini tanggal 8 bulan 10 tahun 2021 keluar pengumuman kelulusan tahap 1 untuk guru PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Alhamdulillah saya lulus Mbak, berkat usaha, doa, dan tentunya tiada henti selalu sholawat agar hajat aku dikabulkan. Padahal saya kemarin itu diambang batas untuk teknik yang gak lewat. Dengan ada ketentuan dan kebijakan dari pemerintah mengasih afirmasi tambahan bagi guru yang sudah mempunyai serdik, sertifikat pendidik. Alhamdulillah saya punya serdik dan itulah keajaiban dan kenyataan saya lulus Mbak. Masya Allah, terharu, nangis, sujud syukur. Yang saya lakukan karena keajaiban Allah itu selalu datang tak diduga-duga. Ini sih keajaiban yang besar bagi saya. Kalau yang kecil-kecil sering Mbak, dagangan saya selalu laris semenjak sholawat. Pas lagi butuh dana datang sendirinya dengan keluarnya bonus suami. Masya Allah. Masya Allah Mbak, semenjak aku lihat fiti Mbak dan ngamalinnya ada aja keajaiban datang Mbak. Allah itu memang maha kaya, tahu mana yang hambanya butuhkan kalau menurut Allah itu baik. Melalui Mbak, saya udah berapa bulan menjalankan sholawat. Saya berterima kasih sekali Mbak. Semoga Mbak mendapatkan pahala yang berlimpah, kesehatan, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Dan selalu memotivasi kami supaya kami bisa selalu ingat sama Allah. Dan ini dikirim sama Mbak Jumiati atau aku kasih lihat di sini ya gambarnya. Masya Allah banget ya teman-teman ya. Dan malah nilai aku paling tinggi lagi kakak, terharu banget. Masya Allah ya, nilainya paling tinggi teman-teman, ya Allah. Di sini mbaknya sampai ngechat aku, kakak nggak balas DM aku sih. Nah buat semua teman-teman yang kalau udah DM udah lama banget, berhari-hari, bahkan udah berminggu-minggu, bahkan ada yang sampai bulanan ya belum aku balas, mohon maaf. Bukan aku nggak mau balas, karena yang nge-DM aku banyak banget teman-teman. Jadi ya mohon sabar, suatu hari pasti aku balas. Setiap hari aku buka DM
Setiap hari aku buka email, tapi ya itu tadi teman-teman, nggak mungkin dalam waktu 24 jam aku baca semua DM teman-teman ya, karena kan aku juga punya kesibukan yang lain. Nah lanjut, aku baru jawab akhirnya ya teman-teman. Masya Allah, selamat ya Mbak. Baca sholawat apa, berapa banyak, dan gimana cara ngamalinnya? Alhamdulillah kakak, aku baca sholawat Jibril. Aku targetkan per hari harus lebih 10 ribuan gitu. Cara ngamalinnya setelah selesai sholat dan lagi beraktivitas, bahkan lagi masak, beres-beres rumah, lagi duduk-duduk sambil pegang HP, tiada salahnya kita harus selalu bersolawat. Selain mengerjakan sholat 5 waktu, juga mengerjakan sholat sunnah seperti tahajud dan sholat duha, juga tidak lupa sedekah subuh. Aku kerjakan kayak Mbak saranin di VT Mbak. Alhasil semua itu aku ikuti pelan-pelan, dan memang tidak ada yang tidak mungkin selama itu menurut Allah bermanfaat. Aku senang sekali Mbak semenjak mengenal Mbak dan lihat VT Mbak yang bermanfaat. Selain hati semakin tenang, dagangan juga tambah laris. Memang nyata kuasa Allah, subhanallah. Allah maha agung, maha mengetahui isi hati seorang hambanya. Semakin kita mendekatkan diri sama Allah, semakin dikabulkan apa yang kita inginkan. Terima kasih Mbak, selalu memotivasi. Semoga Mbak diberi kesehatan, kelancaran, murah rezeki, supaya kami bisa selalu termotivasi dan semakin dekat sama Allah. Amin, amin ya Allah. Masya Allah, ada pesan-pesan untuk teman-teman. Pesan untuk teman-teman, semoga selalu istiqomah baca sholawat. Karena semakin kita perbanyak sholawat, semakin cepat juga hajat kita dikabulkan. Walaupun hajatnya belum terkabulkan, jangan kecewa, tetaplah berusaha. Allah itu menyukai hambanya yang selalu berusaha dan hanya meminta pertolongan hanya padanya. Alhamdulillah, makasih banyak Mbak. Berkat lihat VT Mbak, hari-hariku semakin dekat sama Allah dan hati pun selalu tenang. Masya Allah, ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Juniati yang lolos PPPK. Masya Allah banget, dahsyat banget ya Allah. Ayo teman-teman semuanya, teman-teman lagi punya masalah apa, teman-teman lagi punya keinginan apa, ayo baca sholawat. Jangan jangan ragu, perbanyak sholawat. Dan yang perlu teman-teman ingat ya, sholawat itu bukan sebuah mantra, bukan sebuah doa khusus, bukan. Jadi bukannya yang selalu sering kayak sholawatin motor, sholawatin mobil, sholawatin rumah, sholawatin pekerjaan. Sebenarnya itu hanya kalimat singkatan aja. Tapi yang sesungguhnya bukan sholawatin rumah, bukan. Ya, banyak yang keliru nih untuk hal-hal seperti ini. Seperti kemarin aku ngobrol sama teman aku yang punya masalah di keluarganya gitu kan. Beliau ada masalah sama mertua gitu, mertuanya selalu bikin hatinya tuh sedih gitu kan. Nah aku bilang makanya banyakin sholawat, dan dia bilang gua nggak pernah sholawatin mertua. Bukan sholawatin mertua gitu loh. Maksudnya gini, kita punya doa apa? Kita punya doa pengen disayang mertua, kita punya doa pengen suami kita baik, pengen suami kita soleh, pengen anak-anak kita soleh, pengen anak-anak kita sukses gitu ya. Atau pengen pergi haji, pergi umroh, pengen punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, punya anak, dan lain-lain. Itu kan yang menjadi keinginan kita. Maka perbanyak sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, dosa kita terhapus. Ya, jadi kalau aku nih teman-teman ya, kalau prinsip aku, sholawat itu adalah, ini prinsip aku ya, sholawat itu adalah cara aku untuk menghapus dosa, memperbanyak mendapatkan ampunan Allah. Karena yang menghalangi doa kita terkabul adalah dosa loh teman-teman. Makanya kenapa kita doa mau kerja nggak dapat kerja, kita doa minta anak nggak dapat anak, kita doa minta supaya rumah tangga kita baik berantakan gitu ya misalnya. Kita minta supaya utang kita lunas, nggak lunas malah nambah utang. Kenapa? Karena kita punya dosa. Allah tuh pasti ngabulin doa kita. Ketika kita berdoa itu langsung loh teman-teman, doa itu jalan, pasti sampai. Doa itu akan kembali kepada kita. Minta rumah, perjalanan tuh Allah kasih prosesnya punya rumah. Minta mobil, langsung Allah kasih perjalanannya untuk, maksudnya prosesnya untuk bisa punya mobil. Tapi ada yang sampainya cepet, ada yang sampainya lama, ya kan? Ada yang dikabulkannya cepet, ada yang dikabulkannya lama. Kenapa? Karena kita punya dosa. Jadi terhalang sama dosa kita. Udah mau nyampe nih, tapi ketutup.
nggak ketemu alamatnya karena ketutup sama dosa gitu loh, ibaratnya seperti itu dari ceramah yang aku dengar dari Ustadz Yusuf Mansur ya teman-teman. Dulu aku pernah dengar ya, ketika ya sama lah, ketika aku galau belum dapat pekerjaan, dulu baru lulus kuliah dan aku belum ada kerja. Di situ aku dengar ceramah beliau bilang, Allah tuh ngasih apa yang kita minta, tapi ketutup, nggak ketemu alamatnya karena terhalang oleh dosa. Itu loh, terhalang sama dosa-dosa kita, makanya dihapus dulu dosanya. Ketika kita punya dosa segini nih tinggi ya, 100, dosa kita 90, sementara pahala kita 20. Ketika kita baca sholawat, terhapus, amalnya kita naik terus segini nih, udah sama, dosanya 50, pahala kita 50, udah sama nih, udah rata nih. Mulai datang angin seger, mulai datang pertolongan Allah sedikit demi sedikit, mulai ada kabar, ada diterima kerjaan, ada lowongan misalnya, mulailah segala macam deh ya, apapun itu ya, atau ada yang ngasih modal terus lama-lama begini nih, lebih banyak pahala daripada dosa. Nah ini udah enak banget, kalau ngomong minta apa-apa sama Allah langsung dapat, langsung nyampe. Karena apa? Karena dosanya sudah terhapus teman-teman, jadi penghalangnya udah nggak ada. Dan yang kedua adalah selain terhalang oleh dosa, adalah Allah lebih tahu yang terbaik buat kita. Ketika kita sudah merasa kita udah ngaca nih, kan aku selalu bilang ya, yakin, istiqomah, pasrah, berprasangka baik sama Allah. Kemudian yang terakhir ngaca, bercermin, udah pantas belum sih kita dikabulkan sama Allah? Udah pantas belum sih gitu ya, dengan ibadah kita yang baru-baru ini kita lakukan, udah pantas belum gitu. Ketika kita udah ngejalanin semuanya, sholatnya udah di awal waktu, udah rajin bersolawat, banyak sholawatannya, istiqomah, udah pasrah dan segala macem, kemudian kita juga tahajud dan lain-lain, semua kita kerjakan, hati kita perbaiki, nggak lagi dengki sama orang, nggak lagi bikin kesel orang, nggak suka ngomong ceplas-ceplos ngeselin orang misalnya gitu ya, semua udah kita lakukan, kok belum dikabulkan? Nah itu yang kedua, dosa mungkin kita sudah terhapus teman-teman, apalagi kita baca sholawatnya banyak. Mungkin yang kedua adalah Allah tahu yang terbaik buat kita. Kita minta kerja di sebuah perusahaan A, kata Allah jangan di tempat A itu nggak cocok buat kamu, teman-temannya tuh nggak bagus buat kamu, lingkungannya kurang baik untuk kamu, nanti aku kasih yang terbaik di tempat B, sabar dulu gitu loh. Atau teman-teman minta utang lunas, utang teman-teman banyak banget pengen lunas gitu kan, kata Allah nanti dulu, kamu mau kecelakaan besok, besok kamu mau kecelakaan, besok kamu mau kena musibah, aku mau selamatin kamu dulu, daripada nih ya teman-teman, kita dapat uang nih buat bayar utang, besoknya kena musibah, ayo lebih baik mana? Selamat dari musibah kan, daripada kita daripada kita punya uang ya kan. Kita misalnya mau dapat keturunan nih, Allah sabar, Allah aku akan kasih kamu keturunan, tapi kamu mau kena sakit, bulan depan itu kamu ada sakit misalnya ya, Allah kan maha tahu, aku sembuhin dulu ya sakit kamu, nanti kalau udah sembuh kamu aku kasih hamil gitu teman-teman. Jadi intinya bukan sholawat untuk ini dan untuk itu, bukan. Sholawat itu cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah, cara tercepat untuk mendapatkan ampunan Allah. Ketika dosa kita sudah banyak yang terhapus, doa kita jadi lebih cepat terkabul. Dan dengan kita memperbanyak sholawat, insya Allah kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah di sana nanti. Insya Allah kita dapat syafaat dari Rasulullah, amin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di share kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan sekali lagi buat teman-teman yang suka sama tasbih yang aku pakai, kalau teman-teman mau order, teman-teman bisa langsung ke mm.official1 ya, ini Instagramnya tuh bagus banget ya. Jadi aku punya 2, teman-teman kalau mau punya 1 atau 2 pun boleh, terserah teman-teman, bebas ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.